dengan 3 cara. Yang pertama, 3 kali istiqlalan. Istiqlalan itu apa? Istiqlalan itu kita celupkan tangan kita ke air, kemudian sisa airnya itu jari telunjuk kita bi ayyamurda bi musabbihataihi fi ma'atifil udhun wa yamarda bi ibhamaihi ala zahiri udhunaihi. Telunjuk kita itu kita taruh di lubang telinga, kemudian jempolnya itu di bawah daun telinganya ini. Nah, telunjuknya itu dijalankan mengikuti rute telinga kita. Kemudian terakhir jempolnya ditarik ke atas. Begitu. Seperti yang biasa kita lakukan. Ya, umumnya banyak yang melakukan begitu. Jadi ambil airnya, telunjuk dijalankan di dalam, jempolnya di bagian luar. 3 kali. Wasadasan lissimakhaini. 3 kali dengan simakhain. Simakhain itu gimana? Telunjuknya kita taruh di lubang telinga. Sudah gitu aja. 3 kali. Ambil air, taruh lagi di lubang telinganya. Ambil air, ditaruh lagi. Dan terakhir, wasadasan istilharon. Istilharon itu kita celupkan tangan ke air, telapak tangan kita basuhkan ke telinga. 3 kali juga. 3 kali. Jadi total 9 kali. Ditambah tadi 3 kali ketika membasuh wajah, 3 kali ketika mengusap kepala. 15 kali dibasuh telinga. Disunnahkan. Jadi telinga ini kalau tidak diusap pun wudunya tetap sah. Tapi kalau mau ambil maksimal sunnahnya bisa diusap sampai 15 kali. Ya, jadi tadi yang tersendiri caranya yang pertama telunjuknya dijalankan, kemudian jempolnya bagian luar 3 kali. Kemudian 3 kali yang kedua cukup telunjuknya aja kita taruh di lubang telinga 3 kali. Dan yang ketiga kita ambil air, telapak tangan kita basuh ke telinga 3 kali. Makanya kalau wudunya ambil sunnahnya agak lebih lama ya dibandingkan orang yang wudunya cuma ngambil sahnya aja. Yang kedua, mashur dikbah atau mashur dikbih, mengusap tengkuknya, lehernya. Indal a'immah al-Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i. Ini disunnahkan menurut Imam Ghazali, Imam Al-Baghawi, dan Imam Ar-Rafi'i. Disunnahkan dengan tangan kanan. Jadi setelah kita mengusap kepala sama telinga tadi sekalian, kemudian kita mengusap lagi telinga 9 kali. Setelah itu ambil air, bukan dialirkan ya, diusap juga. Ambil air atau masukkan tangan kita ke air, usapkan di tengkuk. Itu disunnahkan menurut Imam Ghazali dan Imam Rafi'i dan Imam Al-Baghawi. Bagian sunnah yang ke-6, sunnanal lati au as-sunnanul lati fi asna'i ghuslir rijl. Sunnah ketika mengusap atau membasuh kaki. Yang pertama, ayyabtadi'a minal asabi'. Sama dengan tangan tadi. Disunnahkan mulai dari ujung jari. Idza kana yasubbul ma' ala nafsi. Kalau seandainya airnya itu dia tuangkan sendiri. Tapi kalau seandainya pakai ledeng atau dituangkan orang lain, maka disunnahkan dimulai dari bil ka'b, dari tumit. Gitu. Cuman susah ya kita kalau pakai ledeng mulai dari tumit kebalik-balik kaki kita ya. Tidak apa-apa, mau pakai dari ujung jari pun sah. Ya intinya mau dari manapun tetap sah selagi seluruh bagian kaki itu terbasuh dengan air. Wa yakunu 'inda ghuslil yumna, dan ketika membasuh kaki kanan membaca doa Allahumma tsabbit qadami 'ala as-sirati ma'a aqdami ibadikas shalihin. Wa yakunu 'inda ghuslil yusra, dan mengatakan ketika atau mengucapkan doa ketika membasuh kaki kiri Allahumma inni a'udzubika
an tazilla qadami 'ala as-sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Yang kedua ad-dalk, ditekan. Sama dengan yang lain tadi, ditekan ketika membasuh kaki. Yang ketiga at-takhlil, wa dzalika bi khinsiril yadil yusra, menyela-nyelai jari kaki. Dengan jari apa? Dengan jari kelingking tangan kiri. Agak susah ya. Biasanya kita kalau nyela-nyelain kaki ya kita pakai jari, semua jari. Cuman disunahkan di sini pakai jari kelingking. Mau pakai jari apapun, kalau kita sela-selai itu sudah dapat sunnahnya. Tapi kalau pakai kelingking, sunnahnya lebih tinggi, pahalanya lebih tinggi. Dimulai dari mubtadi'an min khinsir ar-rijlil yumna ila khinsir rijlil yusra min asfal. Dimulai dari jari kelingking kaki kanan dulu yang kita sela-selai itu, sampai ke jari kelingking kaki kiri. Jadi yang kaki kanan itu kita sela-selainya mulai dari antara kelingking dan jari manis kaki sampai ke jempol. Ketika kaki kiri dimulai dari sela-sela antara jempol dan telunjuk sampai ke kelingkingnya. Sama kayak urutan potong kuku kaki. Gitu. Gitu. Dan dia dari bawah, bukan dari atas dia nyela-nyelainya. Jadi dari telapak kaki disela-selai, disunnahkan. Disunnahkan. Tapi dari manapun selagi disela-selai sudah dapat pahala. Yang keempat at-tayamun, dimulai dari kaki bagian kanan. Yang kelima itadatut tahjil, memperluas atau memperlebar basuhan kakinya. Ila nisfis saq wal akmaru ila rukbatain, sampai ke betis. Yang afdalnya itu bahkan yang sempurnanya sampai ke lutut. Jadi dibasuh sampai ke lutut. Agak susah kalau kita pakai celana panjang ya. Ya paling enggak sampai ke betis lah. Agak diperlebar. Cuman melebihi sedikit di atas mata kaki, kemarin hukumnya wajib. Yang keenam al-mubalaghah fi ghuslil aqib. Agak lebih keras lagi ketika kita mengusap atau membasuh bagian tumit. Karena tumit itu kan cenderung banyak yang kapalan ya. Agak susah masuk air. Jadi sedikit digosok ke lantai ke apa gitu. Di mubalaghah. Jadi lebih dikuatkan lagi ketika kita membasuh bagian tumit. Nah, bagian yang keras ya. Yang ketujuh al-muwalah baina mashir ra'si wa ghuslir rijlain. Muwalah antara mengusap kepala dan membasuh kaki. Dan yang ke-8 at-taslisu fi ma madha, mentiga kalikan basuhannya. Baik. Kemudian sunnah yang ke-7 dari berwudu. As-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu. Sunnah setelah kita berwudu. Yang pertama syirbatum min fadlil wudu'ihi wa rasya izarihi bihi. Yang pertama meminum sedikit dari air yang kita gunakan untuk wudu, sedikit aja. Tujuannya apa? Tabaruk, ngambil keberkahan dari air wudu. Sedikit aja ya. Enggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak aus, beli minum lah. Sedikit aja. Yang kedua, ad-du'a ba'dahu mustaqbilan lil qiblah wa rafi'an yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtayh. Yang kedua, membaca doa. Disunnahkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan sampai kalau di dalam hadis itu sahabat lihat Nabi mengangkat tangan itu sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi katanya. Jadi tinggi. Ngangkat tangannya begini. Bukan lagi begini. Jadi begini. Pernah ketemu orang wudu ngangkat tangan begini? Biasanya banyak dari tabligh. Kita banyak ketemu kawan-kawan dari tabligh itu habis wudu begini. Ya orang yang enggak tahu bingung lihatnya. Tiba-tiba ngangkat tangan. Padahal memang itu disunnahkan. Cuman jadi agak tabu aja ya, karena jarang diamalkan. Jadi Nabi itu kalau doanya sudah lebih tinggi, itu berarti doanya itu sudah sedikit urgent lah begitu. Kalau kita sudah minta betul lah gitu. Apalagi kalau sudah sampai begini.
Karena ini pahalanya luar biasa katanya. Baca doa setelah wudu dengan mengangkat tangan sampai tinggi begitu. Jadi disunahkan. Kalau kira-kira ragu di tempat umum, takut jadi bahan perhatian, ya amalkan ketika sendiri aja. Jadi pelan-pelan. Jangan langsung, wah, habis belajar langsung dilihatin orang. Kalau kuat mental, tidak apa-apa. Asal kuat mental. Membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Sebagian menambahkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau mau digabung ya digabung lebih bagus. Baca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil angkat tangan. Disunah. Tidak mengangkat tangan sudah dapat pahala. Tidak menghadap kiblat sudah dapat pahala. Tapi kalau menghadap kiblat dan mengangkat tangan, pahalanya lebih tinggi. Sunnah di dalam sunnah. Yang ketiga, qira'atu suratil qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Ada dalilnya enggak? Wallahu a'lam. Kita belum pernah baca juga. Cuman di sini dikatakan disunnahkan. Mungkin ada, cuman kita yang belum pernah baca. Wa ayatil kursi wal ikhlas. Disunahkan baca surah Al-Qadr 3 kali, ayat kursi 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 1 kali. Yang keempat, salatu sunnanil wudu atau salatu sunnatil wudu, salat sunnah wudu. Wahia ba'dal wudu bihaitsu tunsabu ilaih wa yaqra'u fiha suratil kafirun wal ikhlas wa tandariju fi ghairiha. Disunnahkan salat sunnah wudu setelah berwudu. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah. Ketika Nabi nanya, aku mendengar suara telapak kakimu di surga. Nabi nanya, apa amalan yang engkau lakukan? Kata Sayyidina Bilal, tidaklah aku menjaga wuduku, dan setiap aku berhadas kemudian aku berwudu lagi, setelah itu aku mendirikan salat 2 rakaat, kata Sayyidina Bilal. Nabi belum pernah contohkan itu padahal. Cuman Nabi membenarkan. Nah, itulah asal mula salat sunnah wudu. Wa tandariju fi ghairiha. Boleh salatnya digabung dengan salat yang lain. Kita ambil wudu, masuk masjid, orang azan zuhur. Selesai azan, kita salat qabliyah. Salat qabliyahnya kita gabung dengan tahiyatul masjid, gabung dengan salat sunnah wudu. Boleh. 3 pahala dalam 1 kali salat. Jadi ketika takbiratul ihram 3 niat. Aku niat salat qabliyah zuhur, tahiyatul masjid, dan salat sunnah wudu. Dapat 3 pahala dalam 1 salat. Baik. Sunnah bagian ke-8, as-sunanul 'amah fil wudu. Sunnah yang umum di dalam wudu. Yang pertama, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Disunnahkan ya. Jadi kalau kita pergi ke masjid, di masjid itu kadang kerannya itu kan ada beberapa tempat. Kadang di sini ada keran, di sini ada keran, di sini ada keran, begitu kan? Kita cari yang ngadap kiblat. Misal kiblatnya di sana, ya kita wudunya di keran yang ini. Kalau perlu kita tunggu sebentar kalau memang masih ada orang di situ. Supaya lebih sempurna wudu kita. Tanggung kan? Sama aja kan? Kita mau wudu di sini, mau wudu di sini, mau wudu di sini, sama aja. Ya mending yang ngadap kiblat, diusahakan ngadap kiblat. Diperhatikan itu. Selalu kalau datang ke masjid dan belum wudu, perhatikan kiblatnya di mana. Kiblat masjidnya ke sana. Lihat tempat wudunya. Tempat wudunya ada enggak yang ngadap kiblat? Pilih yang ngadap kiblat supaya lebih utama, lebih tinggi pahalanya. Yang kedua, al-julus, duduk. Lagi wudu itu dalam keadaan duduk. Bagi yang biasa ya, kalau enggak biasa biasanya basah itu. Kemana-mana airnya. Cuman dibiasakan pelan-pelan. Yang ketiga, tarku nafdil ma. Airnya itu tidak dia cipratin setelah wudu. Jadi habis wudu, airnya diambil, dia buangin gitu. Tangannya dia buangin gitu. Makruh hukumnya. Ngelap juga makruh.
kecuali ada hajat. Yang keempat, al-iqtisadu fil ma', ay adamul israfi fis shab, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi hematlah wudunya, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan menggunakan air dengan air waqaf, bahkan diwanti-wanti oleh guru kita, katakan bisa haram. Kenapa? Karena tidak digunakan semestinya itu air. Air waqaf itu kan peruntukannya sudah jelas ya. Jadi jangan mubazir dalam menggunakan airnya itu. Kalau air sendiri mau seberapa banyak dipakai ya itu tidak masalah. Cuman kalau mubazir tetap makruh hukumnya. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Dalam hal apapun. Jadi hemat dalam menggunakan air. Wudu pakai 1 gayung itu cukup. Dengan keran itu cukup dibuka 1/4 atau setengahnya itu sudah lebih dari cukup. Jangan dibuka full. Kalau bisa patah keran itu dibukanya, saking mau besarnya air itu. Jadi wudu itu bukan mandi. Tidak perlu sampai basah-basahan kayak mandi. Justru makruh hukumnya. Yang kelima, alla yatakallam, tidak berbicara. Disunnahkan ya. Kalau berbicara makruh dan sah wudunya, tidak masalah. Yang keenam, wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminih wa ma yasubbu minhu an yasarih. Kalau airnya itu kita ambil sendiri, itu disunnahkan ditaruh di sebelah kanan kita, di sisi kanan. Kayak gayung kita wudunya, gayungnya itu taruh di sisi kanan kita. Tapi kalau airnya itu dituangin sama orang lain atau pakai keran ledeng, itu disunnahkan kerannya ada di sebelah kiri. Kalau tidak menyulitkan, ya kalau sulit ya sudah wudu dengan gimana cara yang bisa. Jadi kalau cara mengatasi tempat wudu yang tidak ngadep kiblat juga bisa begitu. Jadi misalkan kiblat kita ke sana, tempat wudunya itu ngadep ke sana. Ya sudah, kita tinggal ngadep ke sana, kerannya berarti di sebelah kiri gitu. Kita tetap ngadep kiblat, kerannya ada di sebelah kiri. Jadi bisa diakalin. Yang ketujuh, al-muwalah bihaitsu yaghsilu al-'adhu ats-tsani qabla al-jifafil 'adwil awwal. Muwalah antara anggota wudu yang satu dengan yang lain dengan kadar itu tadi, jangan sampai kita basuh tangan setelah basuhan yang di wajah itu sudah kering. Kita basuh kaki setelah tangannya sudah kering duluan. Makruh hukumnya. Yang kedelapan, alla yaltima wajhahu bil ma', tidak menepuk mukanya itu dengan air. Jadi airnya itu diambil dihempaskan ke muka kita. Makruh hukumnya. Sakit juga lah. Yang kesembilan, ayatawakkar nasyas, menghindari percikan-percikan airnya. Makanya disunnahkan duduk supaya airnya itu tidak mercik ke tempat-tempat lain, terlalu banyak percikannya. Yang ke-10, tarkul isti'anah fi sabbi illa li'uzur, tidak minta tolong orang lain untuk nuangkan air untuk kita wudu itu kecuali kita uzur. Kalau orang yang sakit dia tidak bisa nuang sendiri, apa boleh buat? Jadi diambilkan pakai cerek atau pakai apa, dituangkan, dia wudu di situ. Tapi kalau kita masih mampu, maka disunnahkan menuangkan airnya sendiri. Tidak minta tolong orang lain untuk nuangkan air. Sama, makanya lebih afdal tadi dengan cara ightiraf tadi. Kita ambil airnya sendiri. Ya. Yang ke-11, tarku at-tanshif illa li'uzur. Nah ini. Kalau tadi dicipratkan airnya, sisa-sisa airnya itu makruh. Yang ini dilap, dikeringkan, dihanduin, itu juga makruh. Kecuali uzur. Kita wudunya di tempat dingin misalkan. Kita pernah pergi ke Kerinci, sudah wudu dari kamar, pas keluar ke masjid batal. Itu subuh dinginnya kan luar biasa. Habis wudu enggak kuat, ya dielap gitu. Karena takut sakit atau apa segala macam. Enggak masalah kalau itu enggak makruh. Tapi kalau enggak ada uzur, misal kita di rumah enggak ada
masalah dengan air itu, maka dimakruhkan kalau dikeringkan, dihandukkan, dilap. Yang ke-12, tarkuz ziyadah ala thalathah. Tidak lebih dari 3 kali setiap basuhan anggota wudu itu. Kalau lebih dari 3 kali justru makruh hukumnya. Justru makruh. Kalau pakai air wakaf ditakutkan justru bisa haram juga. Karena tidak sesuai dengan ketentuan syariatnya. Yang ke-13, alla yanqusa ma'u wudu'ihi an mud. Tidak kurang, air yang digunakan untuk wudu itu tidak kurang dari 1 mud. 1 mud itu 1 raupan tangan ini. Karena kalau 1 mud ya wudunya paket hemat betul gitu. Kurang sempurna basuhan-basuhannya. Jadi tidak kurang dari 1 mud. Kalau kurang dari ini takutnya tidak sempurna begitu. Yang ke-14, istishabun niyah ila akhiril wudu. Dia tetap menjaga niatnya itu, niat wudunya itu dari mulai awal wudu sampai akhir wudu. Dihadirkan terus di dalam hati bahwa dia sedang niat untuk berwudu gitu. Baik. Wa yustahabbul wudu, dan wudu itu mustahab, disunnahkan kapan aja, li iradatin naum, sebelum tidur. Wa li qiraatil Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an. Membaca ya, bukan menyentuh. Kalau menyentuh wajib wudu. Kalau membaca berarti membaca dengan hafalan. Itu disunnahkan wudu. Membaca tanpa hafalan itu makruh kalau dalam keadaan berhadas kecil. Kalau berhadas besar haram. Ini qiraah, wali qiraatil Qur'an, bukan menyentuh Qur'an. Wali huduril majlisil ilmi wa dzikr, dan dalam menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir disunnahkan berwudu. Wali ziyaratil kubur, ketika mau berziarah kubur disunnahkan wudu. Wal baqa'i 'ala at-taharati da'iman, dan disunnahkan dalam keadaan suci terus-menerus. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Disunnahkan dalam keadaan terus-menerus, dalam keadaan berwudu. Baik. Kalau yang lain-lain yang berkaitan dengan sholat seperti sujud syukur, sujud tilawah ketika kita baca Quran, sujud sajadah, sujud tilawah sama, sujud sahwi itu di dalam sholat, sujud sholat ya di dalam sholat, karena ada 4 sujud. Itu juga bukan disunnahkan, diwajibkan dalam keadaan berwudu. Tidak boleh sujud syukur dalam keadaan hadas. Dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya. Jadi harus dalam keadaan wudu. Sujud syukur, sujud tilawah juga begitu. Misal kita murajaah ayat Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu sampai di ayat sajadah. Kemudian kita mau sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu, tidak boleh, hukumnya haram. Jadi harus dalam keadaan wudu baru boleh sujud tilawah. Nah, itu sunnah-sunnah wudu. Masih sempat sedikit ya, kita lanjutkan. Syurutul wudu, syarat sahnya wudu. Ada 15 syaratan. Ada 15 syarat. Wahia, yang pertama al-Islam, fala yasihhu min kafir, li'anna al-wudu' ibadatun taftaqiru ila an-niyah, wal kafir laisa min ahliha. Harus Islam. Orang kafir tidak sah wudunya karena wudu itu memerlukan niat seperti yang kita bahas kemarin. Dan orang kafir tidak bisa berniat. Tidak sah niatnya orang kafir. Yang kedua, at-tamyiz, fala yasihhu min ghairil mumayyiz. Tidak sah wudunya orang yang belum tamyiz. Alasannya sama, karena wudu itu memerlukan niat, dan niat itu tidak bisa dikerjakan oleh orang yang belum berakal, sesuai yang kita jelaskan kemarin. Yang ketiga, an-naqa'u 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Yang punya kebiasaan berwudu ketika datang tamu, ketika lagi haid atau nifas, jangan berwudu. Karena wanita yang haid dan nifas itu terus-menerus dalam keadaan hadas besar. Wudu itu kan tujuannya untuk mengangkat hadas kecil. Mau wudu 10 kali pun hadasnya tidak akan terangkat, karena hadasnya masih ada. Haidnya masih terus berjalan. Nah, kalau wudu atau toharoh apapun, mandi dengan niat mandi sunnah misalkan, selain mandi sunnah di hari Idul Fitri dan Idul Adha, atau mandi wajib padahal darah haidnya masih ngalir, atau wudu padahal darah haidnya masih ngalir, nifasnya masih ngalir,
itu kata ulama seolah mempermainkan ibadah gitu. Hadasnya tidak hilang, jadi toharohnya itu tidak ada fungsi. Jadi sebagian mengatakan haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk toharoh dengan niat ibadah. Jadi kalau wanita haid dan nifas dijaga, jangan wudhu dulu gitu. Setelah haidnya atau nifasnya suci. Kalau setelah darahnya berhenti boleh. Tapi kalau darahnya masih mengalir berarti dia masih terus-terusan dalam keadaan hadas besar. Jadi jangan wudhu dulu. Biasanya kan ada yang mungkin membiasakan diri wudhu sebelum tidur. Kebetulan lagi dalam keadaan haid maka tidak perlu wudhu sebelum tidur. Dijaga. Sebagian membolehkan, wallahu a'lam. Cuman yang kita pahami dalam mazhab Syafi'i, wanita haid dan nifas itu dilarang untuk toharoh dengan niat ibadah. Toharoh dengan niat ibadah. Kalau dia mandinya bukan dengan niat mandi sunnah atau mandi ibadah, maka itu tidak masalah. Mau keramas kayak mau apa, tidak masalah. Rambutnya lepas, nanti wajib dimandikan, tidak wajib. Yang wajib dimandikan itu yang masih menempel di badan ketika suci, itu aja. Jadi jangan dipersulit. Cuman jangan toharoh dengan niat ibadah. Gitu. Yang keempat, an-naqa'u 'amma yamna'u wusudal ma'i ilal basyarah. Menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air atau mengalirnya air ke kulit. Ada lem tadi atau bekas cat dihilangkan dulu. Yang pakai kutek dihilangkan dulu kuteknya. Apalagi yang pakai maskara yang di wajah, yang pakai make up waterproof dihilangkan dulu make upnya. Jadi jangan sampai menghalangi masuknya air. Tato gimana? Tato itu dari mana? Dari tinta kan? Tinta itu dari plastik enggak? Plastik itu menghalangi enggak masuknya air ke kulit? Menghalangi. Cuman kata ulama sudah difatwakan kalau dia sudah terlanjur bertato, maka taubatnya cukup dengan menyesali. Wajibkah dia menghilangkan? Wajib kalau ada cara yang satu tidak sakit, dua terjangkau dari segi harganya. Tapi kalau seandainya belum ketemu nih, cara yang menghilangkan tato yang memenuhi dua syarat tadi, yang pertama tidak menyakiti dirinya, yang kedua bisa dia jangkau harganya, maka tidak wajib dihilangkan. Maka wudhunya sah, tidak masalah. Salatnya sah, jadi imam pun sah. Jadi jangan ribut orang bertato salat. Daripada yang tidak bertato tidak salat, lebih parah. Jadi tidak masalah. Karena itu sudah ada fatwanya tersendiri. Kalau yang lain wajib dihilangkan. Yang kelima, alla yakuna ala aduwi ma yughayyirul ma bihaitsu yaslubu ismul ma. Tidak ada sesuatu di bagian wudunya yang merubah sifat airnya. Pakai hand body dia misalkan. Ketika basuh tangan, airnya itu nyampur dengan hand body-nya. Hand body-nya belum hilang kebetulan. Jadi airnya itu kayak bercampur dengan hand body kayak berminyak gitu kan. Itu kan sudah berubah sifatnya. Air yang berubah sifatnya itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak sah itu. Jadi aliran atau basuhan yang pertama itu untuk menghilangkan zat itu dulu. Setelah hilang baru basuhan selanjutnya itu dihukumi sah. Sama di wajahnya juga ada apa? Pakai make up dia. Make upnya ini tidak menghalangi, cuman ketika diguyur air ikut luntur. Ikut luntur ya nyampur dengan airnya. Nah, ini kan berubah sifat airnya. Nah, itu basuhannya belum dihitung basuhan yang pertama. Itu baru basuhan yang menghilangkan. Sampai sudah tidak ada lagi zat yang merubah sifat air, baru dihitung basuhan yang pertama. Yang keenam, al-ilmu bifaradiyatihi. Dia meyakini bahwa wudu itu hukumnya wajib. Kalau dia ditanya wudu itu apa hukumnya? Sunnah, dia bilang. Ini walaupun dia wudu, wudunya tidak sah. Dia harus meyakini bahwa wudu itu hukumnya wajib, fardu. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Dia tidak meyakini bahwa salah satu bagian dari fardu wudu itu hukumnya sunnah. Basuh telinga apa? Sunnah, dia bilang. Oke. Kalau basuh tangan?
kalau basuh kepala, mengusap kepala, kepala sunnah juga. Nah, itu kalau dia wudhu pun wudhunya tidak sah. Karena dia meyakini yang fardu itu sebagai sunnah. Nah, di sini ada tafsilnya. Taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudhu'i furudun. Yang pertama, orang ini dia meyakini seluruh rangkaian wudhu itu hukumnya fardu, wajib. Ditanya dia, pokoknya dia pukul rata semua wajib. Wudhu muka itu, basuh muka hukumnya apa? Wajib dia. Kalau tangan wajib juga. Kepala wajib. Telinga wajib juga. Kaki wajib. Kumur pun wajib dia. Pokoknya dia pukul rata wajib semua. Gimana nih wudhunya? Wudhunya sah. Cuman lucu aja ya orang ini. Dipukul rata wajib semua. Yang kedua, dia meyakini kulla af'alil wudhu sunan. Dia meyakini seluruh rangkaian wudhu itu sunnah, yang begini yang tidak sah wudhunya. Yang ketiga, wa taratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Fa fihi tafsil in kana 'amiyan fayasihhu bil ittifaq. Yang ketiga ini mungkin yang banyak. Dia tahu di dalam wudhu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Cuman dia tidak tahu yang mana. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuman yang mana yang wajib, yang sunnah, dia tidak tahu. Terus gimana? Wudhunya sah kalau dia awam. Bil ittifaq, menurut kesepakatan. Jadi tidak masalah. Baik. Nah, mungkin itu dulu ya. Syarat yang ke-8 sampai ke-15 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.